penjahatnya itu buta? Ada nggak yang penjahatnya itu pakai kursi roda? Atau CEO-nya itu orangnya cebol? CEO itu biasanya gimana? Ganteng, cantik gitu ya. Bukan muka-muka orang Jawa biasanya ya, agak Cina-Cina gitu kalau CEO. Nah, sedikit banyak Bapak Ibu itu membentuk mindset di kepala kita kalau orang dengan disabilitas itu masa depannya suram. Karena kalau di sinetron itu mereka pasti jadi protagonis, bagian yang dihina, dibully, direndahkan. Gak pernah ceritanya mereka itu jadi antagonisnya, yang jahat itu gak pernah. Pasti mereka yang jadi dibully. Guru kelasnya, Bu, lain kali kalau tantrum harusnya anaknya dipeluk dulu dan seterusnya. Itu nggih. Nanti kita belajar ya cara menangani tantrum. Pak, anaknya tiba-tiba nangis. Nah, berarti GPK bukan menangani anaknya, ngasih tahu ke gurunya. Oke, harusnya seperti ini kan, Bu. Karena kalau GPK harus menangani semua PDPK, ya tidak mungkin Bapak Ibu ya, bisa jadi PDPK juga gurunya. Waktunya tidak ada dan tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi kita akan belajar sekarang sesungguhnya apa peran Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, tantrum itu ada dua. Tantrum pertama adalah marah karena ada sesuatu yang dia inginkan atau keinginannya tidak terpenuhi. Kalau tantrumnya seperti itu, biasanya ketika diajak ngomong masih nyambung. Contohnya gini, saya ikut tak belikan rumah, langsung diam. Atau enggak itu loh, ono polisi, langsung diam. Atau enggak kemudian dikasih tahu, oke, itu loh ono mak lampir. Ternyata dia diam, berarti itu tantrum yang biasa. Kalau tantrum biasa seperti itu, silakan kalau mau diajak ngomong. Kamu kenapa? Minta apa? Boleh. Tapi ada tantrum kedua yang kita sebut dengan meltdown, meleleh. Apa itu? Ketika dia sudah tidak lagi terkoneksi dengan dunia luar. Jadi ketika kamu dikasih tahu apapun, dia tetap akan marah. Gak ada input yang bisa masuk ke kepala dia. Sehingga dalam kondisi tersebut, langkah pertama adalah pastikan dia berada di lingkungan yang aman. Jangan sampai gulung-gulung di dekat sungai. Ya. Atau jangan sampai pas gulung-gulung banyak benda-benda berbahaya. Nah, cara terbaiknya saat dia sudah dalam fase tadi, memang nggak usah dikasih omongan. Apalagi Bapak Ibu ikut nangis. Kamu nggak kasihan sama saya, gitu ya. Malu saya punya anak seperti kamu. Nah, tidak usah, ya biarkan saja. Kalau diajak ngomong, kok gak nyambung, oh ya sudah, biarkan saja. Kalau mau menenangkan tadi Bapak Ibu, langsung dipeluk. Dipeluk. Kenapa dipeluk? Dipeluk itu untuk menutup stimulus luar. Ya, dipeluk, biarin aja Bapak Ibu diam sambil dipeluk. Udah. Pak, anaknya tuh besar. Apa dipeluk bareng-bareng? Berempat. Nah, kalau di autis itu, di terapi anak autis, di ruang terapinya itu kan selalu ada matras ya. Jadi kalau dia tantrum, meltdown, biasanya nggak sulit. Kita tinggal gulung dengan matras. Ya, sampai anaknya diam. Tapi yang pasti saat dia meltdown, tidak boleh Bapak Ibu nambah stimulasi apapun. Biarkan dalam suasana yang tenang, supaya dia tidak semakin rame. Dia nangis, Bapak Ibu ikut nangis. Gitu ya. Atau diciprat air. Nah, itu berarti kan sudah berbahaya. Nah, saran saya boleh dipeluk, ya, boleh dipeluk. Boleh kok Bu pakai sarung tangan. Kami seringkali punya siswa ya, seringkali tangannya kadang digini-ginikan atau kepalanya dibentur-benturkan. Kami pakaikan helm. Ya, gimana tuh gini? Kami pakaikan helm. Kontrol emosinya memang kurang karena masih anak-anak. Sama dengan anak-anak pada umumnya. Nanti menjelang dewasa hal tersebut lambat laun akan berkurang. Tapi jangan sampai badannya ini lecet, nanti tidak laku pas dewasa. Ya, jadi jangan sampai badannya lecet. Kalau memang seringkali nyangkar-nyangkar, boleh dipakaikan sarung tangan. Atau enggak, nanti boleh ya tadi ya, dipeluk tangannya dikekep itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah dikasih omongan, gitu ya. Jangan nyangkar-nyangkar dan seterusnya, nggak usah. Gitu. Jadi karena ketika dia sudah meltdown,
dia sudah tidak terkoneksi dengan dunia luar. Percuma kita kasih tahu. Baru ketika tenang dikasih tahu, tadi kenapa? Tadi kenapa? Mau makan. Kalau mau makan, bilang makan. Gitu. Jadi dikasih tahu. Kalau dia nggak bisa ngasih tahu, Bapak Ibu harus amati. Selama ini, kenapa ya anak tiba-tiba tantrum? Oh ternyata ruangannya panas, makanya dia tantrum. Berarti lain kali, jangan sampai ruangannya panas. Gitu, gitu. Kalau masih anak-anak, ya sulit mengontrol emosi. Harus ekstra sabar ya Pak. Contohnya Luar pop biasa. es ya, pop es. Ya, disabilitas itu merupakan korban, ya. Jangan sampai sakit. Oke, nah sekolah Bapak Ibu sejak tahun kapan merasa menerima peserta didik berkebutuhan khusus? 2 tahun. 2 tahun yang lalu? Tiga. Pak, gimana ini adik-adik? Sebelum rajin, semua siswanya pintar. Nggak tahu. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya tuh menganut paham nilai kasih sayang. Ya, jadi semuanya harus naik kelas. Jadi kalaupun nilainya jelek, tinggal didongkrak. Itu ya. Padahal kalau kita mau objektif, saya yakin siswa-siswa kita di kelas itu nggak semuanya tuh lulus. Belum. Bisa dulu kan nggak punya ya? Apa ABK? Ya sama aja Pak. Bisa lagi, sami. Ada pembatasan dokter ya? Berarti nanti yang SMP tak suruh pindah aja ke sini. Wah. Oke. Baik. Kalau orang tua ada yang protes Bapak Ibu dengan keberadaan teman-teman disabilitas di sekolah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu guru sendiri ada? Ya. Aduh Mas, saya ini ngurusi yang normal aja sudah pusing, apalagi yang disabilitas. Sebenarnya yang membuat Bapak Ibu pusing itu karena ekspektasi Bapak Ibu. Sama dengan guru-guru tadi, karena Bapak Ibu menyamakan Ihsan dengan siswa lain, jadinya ya berat, karena secara potensi dia beda. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengenal, oh dia bisanya di mana, mana yang dia memang tidak akan bisa, Bapak Ibu kan lebih santai menanggapi. Jadi karena kalau Bapak Ibu mengajari yang lambat belajar, hari ini diajarkan, hari ini ingat, besok ditanya lagi sudah lupa. Ya, itu hal yang wajar sebenarnya, tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu sehingga Bapak Ibu frustasi. Bisa move on dari putus cinta, karena setiap kali dia pulang pergi ke kampus, dia melintasi kos-kosan mantannya. Sederhana Bapak Ibu, tapi nyatanya kondisi dia tidak bisa move on, menjadikan dia nggak optimal dalam mengikuti pembelajaran. Berarti dia berkebutuhan khusus nggak di sini? Ya, karena dia terhambat mengikuti konteks pembelajaran, dia bermasalah.